Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam. 1. Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang ilmuwan dan filsuf muslim yang berasal dari Farab, Turkistan. Dalam beberapa sumber ia bernama lengkap Abu Nasr Muhammad bin Uzalak bin Tarhan Al-Farabi, namun lebih dikenal dengan nama singkat Abu Nasr Al-Farabi atau hanya Al-Farabi, di mana dari nama inilah dia dikenal sebagai Al-Farabius di dunia lain atau di dunia Latin atau Barat. Kedua, Ibnu Sina. Filosofi lain yang terkenal adalah Ibnu Sina. Selain sebagai seorang filosofi, ia dikenal sebagai seorang dokter dan penyair. Ibnu Sina di Barat dikenal sebagai Al-Avicenna, adalah seorang muslim Mu'tazilah polimat yang dipandang sebagai dokter, astronomer, dan penulis terpenting dari Muslim Mu'tazilah zaman keemasan Islam dan dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh di era modern, di era pramodern. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Dari sekitar 450 judul yang ditulisnya, 240 diantaranya selamat dan bertahan hingga hari ini. Yang diantaranya terdapat 240 judul dalam bidang filsafat dan 40 judul dalam bidang pengobatan. Ketiga, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami, adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi atau sosiologi dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah atau pendahuluan atau pengantar. Lelaki lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Ini dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Selanjutnya, pemikiran mereka terhadap pengembangan filsafat hukum Islam. 1. Ibnu Sina. Di antara pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah 1. Filsafat emanasi atau al-faid. Filsafat emanasi atau al-faid adalah teori pancaran tentang penciptaan alam. Yang nama alam ini maujud karena limpahan dari Yang Maha Esa. Ibnu Sina menjelaskan ini yaitu bagaimana terjadinya yang banyak alam atau yang bersifat materi berasal dari Allah yang imateri dan Allah sempurna. Dalam filsafat Yunani, Tuhan bukanlah penciptaan alam, melainkan ia adalah penggerak pertama. Kedua, filsafat jiwa, al-nafs. Pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah filsafat tentang jiwa. Kata jiwa dalam Al-Quran dan Al-Hadis diistilah dengan al-nafs atau al-ruh. Sebagaimana termaktub dalam surat 71 sampai 72 Al-Isra ayat 58 dan Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Jiwa manusia sebagaimana jiwa-jiwa lain dan segala apa yang terdapat di bawah rembulan, memancar dari akal ke-10. Kedua, Al-Farabi. Di antara pemikiran Al-Farabi yang terpenting adalah 1. Filsafat metafisika. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua muslim percaya bahwa semua wujud yang ada adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila dikejar pada pertanyaan paling mendasar tentang dari mana dan bagaimana prosesnya, Tuhan yang Maha Tunggal itu menciptakan jagat raya menjadi beragam karena hal ikhwal penciptaan secara detail tidak pernah dikupas secara elaboratif oleh Al-Quran maupun hadis. Karena itu kita tahu bahwa Al-Quran memuat hal-hal yang bersifat pokok dan global saja,
Bagi filosof memandang proses penciptaan semesta tak cukup puas dengan sekedar kata percaya, dan akhirnya berpikir mencari rujukan karya-karya filosofi Yunani sebagai tangga, bantu, dan sarana untuk menjawabnya secara rinci dan logis serta sistematis. Kedua, hubungan akal, wahyu, dan konsep kenabian. Akal dan pemikiran filsafat Al-Farabi menempati tempat istimewa sebagai pangkal epistemologinya, termasuk filsafat metafisika yang berhubungan dengan penciptaan. Konsep akal ini erat kaitannya dengan teori kenabian, di mana akal nabi mampu berhubungan dengan akal kemanusiaan. Akal ke-10 untuk mendapatkan gambaran ada dari abstrak berupa pengetahuan. Secara garis besar, akal menurut Al-Farabi dibagi menjadi dua, yaitu satu, akal praktis yang berfungsi menyelesaikan hal-hal teknis dan keterampilan. Kedua, akal teoritis yang membantu jiwa mendapatkan inspirasi atau ilham. Ketiga, Ibnu Khaldun. Dalam ranah metafisika, Ibnu Khaldun memakai dua teori, yaitu teori torikal hudud dan teorikal imkan. Kedua teori ini dipakai di kalangan ahli kalam untuk membuktikan adanya Allah. Terkait tentang adanya Tuhan, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa apa saja yang ada di dunia yang diciptakan, ini baik berupa benda maupun perbuatan atau dari manusia atau binatang, menunjukkan adanya sebab-sebab yang mendahului yang membawa semua itu pada wujud, dan sebaliknya tiap satu dari sebab-sebab itu adalah suatu kejadian yang menunjukkan adanya sebab-sebab yang mendahuluinya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepadanya saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.